KD 2.7, materinya jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan indikator disajikan uraian tentang kejujuran siswa dapat menganalisis tentang uraian. Bentuk soal esai. Soal 2.7. 1. Tidak menyontek saat ujian. 2. Mengatakan alasan yang sebenarnya jika terlambat. 3. Tidak mengembalikan barang yang dipinjam. 4. Membayar uang yang sesuai dengan yang diberi saat jajan. 5. Tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Pertanyaannya, yang mana sajakah contoh perilaku jujur dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? A. 1, 2, dan 5. B. 2, 5, dan 3. C. 1, 2, dan 4. D. 3, 4, dan 1. Kalau jawaban, kunci jawabannya menurut yang saya buat ini adalah A. 1, 2, dan 5. Terima kasih. Jika masih kurang, mohon bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariana SPDI dari Aceh tadi ya. Bu, dari tingkat SD. Gimana Pak Kiai sistemnya ini? Kita selesaikan satu-satu atau tampil ketiganya dulu Pak Kiai? Tampil ketiganya dulu. Oke, tapi siap. Nanti teman-teman yang lain akan menilai. Oke, jadi siap. Biar teman-teman bisa memberikan masukan juga. Jadi jangan saya dulu. Nanti teman-teman yang lain yang tidak kebagian untuk menampilkan hasil karyanya bisa mengamati, oh si ibu ini sudah bagus atau belum bagus atau kurang. Nah, silakan. Oke. Terima kasih Pak Kiai. Yang dari tingkat SMP, silakan. Ibu siapa? Yang mengangkat tangan, Nur Marfuah nih, Nuri Marfuah dari tingkat apa Ibu? Dari SMP Pak. Oh, dari SMP. Silakan Ibu Nuri Marfuah. Izin share screen ya Pak ya? Ya, silakan. Nah, belum diizinkan untuk share screen, Pak. Oke, tunggu, Bu. Sudah, Bu? Oke, Pak. Sebentar. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Bu Nuri Marfuah dari tingkat SMP dari Kota Pekanbaru Riau. Ini adalah kartu soal HOTS yang saya buat dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bentuk soalnya soal pilihan ganda. Yang sumber ini saya masih butuh ilmunya lagi. Untuk kompetensi dasar 3.5 memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Indikator soalnya peserta didik mampu mendiagnosis sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Level kognitif C4 dengan nomor soal 1 dan kunci D. Ini adalah soal yang saya buat. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Untuk selanjutnya, saya minta ilmunya dari Pak Kiai. Atau begini ya, karena kalau tadi kan Ibu yang tadi SD itu nggak ada tayangannya, jadi nanti terakhir aja kita sambil melihat tayangan ini ya, Bapak Ibu ya. Boleh kita menyaksikan ya. Coba dari awal Ibu. Dari awal ya Pak ya? Ya. Memang kita harus tahu prosesnya dulu dari awal. Coba di atas, kartu soal, pendidikan soal, kemudian kompetensi dasarnya 3.5 ya. Iya Pak. Indikator. Nah, Bapak Ibu ketika membuat indikator soal,
Kalau tadi sumber, maksudnya sumber itu gini, Bu. Sumber itu dari buku mana? Ya. Sumber itu dari buku. Mohon izin, oke, suaranya kurang kedengaran, ada yang Untuk itu kan ada sumber ya, Bu. Sumber. Mohon maaf, Pak Kiai, saya mute out dulu. Nanti Pak Kiai mohon dihidupkan mic-nya lagi. Boleh. Oke. Sebentar ya, Bu ya. Sudah kedengaran? Ya, sudah Pak Kiai. Oke. Jadi di sumber itu, Ibu, sumber itu maksudnya buku yang digunakan untuk membuat soal, ya. Sumber itu buku yang digunakan untuk membuat soal. Oke, yang lain udah bagus. Di indikator soal, Bapak Ibu, di indikator soal adalah penjelasan tentang pembuatan soal. Jadi disajikan narasi, disajikan informasi, disajikan teks, apa saja yang terkait dengan stimulus. Jadi disajikan, yang mau ditujukan di situ adalah memahami tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud syahwi. Memahami ya Bapak Ibu. Memahami itu kan baru C2 nih. Memahami itu baru C2. Tetapi karena kita dituntut untuk membuat HOTS, maka indikator soalnya harus mengarah ke indikator soal HOTS. Nah, kemudian kalimat indikator harus jelas karena nanti Bapak Ibu bisa saja mengerjakan soal dari indikator orang lain, ya. Jadi atau mungkin indikatornya Ibu saya yang mengerjakan, tapi karena saya memahami kalimat indikator, maka saya bisa mengerjakan soal itu. Disajikan informasi itu apa, Bu? Disajikan informasi tentang apa? Tentunya tentang penjelasan sujud syukur atau gambar orang yang sedang sujud tuh, ada orang itu sujud tilawah, ada orang itu sujud syahwi, ada orang sujud bla 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 kan gitu kan, ya. Jadi disajikan gambar, tapi ini tidak harus. Saya hanya memberikan alternatif. Bisa disajikan gambar, disajikan narasi, disajikan cerita, disajikan ayat yang menjelaskan tentang sujud. Pokoknya banyak hal yang bisa kita olah menjadi stimulus. Ya, baru kemudian siswa diminta atau siswa dapat, ya, siswa dapat di situ apa maksud itu? Mendiagnosis. Iya. Kira-kira diagnosis itu apa? Dia kira-kira itu nanti kalau terjadi permasalahan seperti itu nanti solusinya itu apa, gitu Pak? Kalau diagnosis itu prediksi, memprediksi kan, mendiagnosis memprediksi. Iya. Nah, makanya ada nggak tadi di sini nanti yang melibatkan penemuan atau mengidentifikasi atau menilai, menganalisis itu Pak. Ya, menganalisis tadi bisa jadi membedakan, membandingkan, mengelompokkan, mencocokkan, ya itu kan bagian daripada kata kerja analisis seperti itu. Jadi yang mau dituju siswa mau ngapain? Mau mendiagnosis. Kira-kira diagnosis itu apa? Sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Sebab-sebab. Ya. Apa kira-kira? Karena di situ kan disebutkan kalau ada satu yang pakai kunut, ada satu yang tidak pakai kunut. Kemudian apakah itu bagaimana hukum bacaan, bagaimana hukum sujud tilawah yang dilakukan oleh si orang tadi? Nah, oke. Ini dari mulai Bapak Ibu yang lain ya, dari mulai indikator soal dulu. Jadi tadi sudah disajikan stimulus, dan stimulusnya karena ini berbasis HOT, berbasis AKM, HOT berbasis AKM, maka disajikan informasinya yang panjang lebar. Panjang, yang berkaitan dengan sujud sawi, tapi informasi yang begitu banyak. Syukur-syukur satu lembar, satu halaman atau 2 halaman. Intinya adalah informasi itu berkaitan dengan teks informasi atau teks sastra. Ya, atau boleh saja berkaitan dengan numerasi gitu. Nah, kemudian setelah disajikan, peserta didik mampu menemukankah, mengidentifikasinkah, atau membedakankah, atau membandingkankah, atau mencocokkan, atau menilai, ya, atau membuat tanggapan. Nah, ini boleh dengan bahasa apa saja. Yang penting jangan mengingat, jangan mengartikan, ya, jangan mengulang. Pokoknya jangan 3 ini. Kalau yang jangan 3 ini, insya Allah nanti yang lainnya sudah masuk kategori hot, ya. Nah, mampu menganalisis juga ini
Bapak Ibu harus jelas analisisnya, kata kerja analisis itu seperti apa kira-kira? Karena saya membagi-bagi kemarin kan kita contohnya bolpen ya, bolpen ini bagus-bagus, ini pendek-pendek, ini warnanya merah, itu analisis juga, tapi itu maksudnya adalah membedakan. Jadi analisis itu bisa membedakan, bisa membandingkan, bisa mengelompokkan. Yang mau dituju yang spesifik aja Ibu. Apa kira-kira? Mau membedakan atau membandingkan? Membandingkan Pak. Boleh, tulis saja nanti kalau sini berarti membandingkan, gitu kan? Membandingkan antara sudut-sudut yang ada kan, begitu kan? Oke, berarti tuntutannya adalah siswa mampu membandingkan, berarti dia akan melakukan penalaran terhadap teks itu. Oke, kalau sudah itu. Kalau menurut saya Pak, dari soal yang oleh Bu ini itu lebih tepat membedakan. Makanya terserah yang menyusun soal, kita mulai dari awal dulu. Jadi dari tahapan awal itu indikator soal yang mau dituju apa. Nanti soalnya baru kemudian jangan bikin soal dulu baru buat indikator soal. Jadi kita kan rata-rata gitu, buat soal dulu, setelah itu baru buat kisi-kisi kan gitu. Iya. Harusnya kan kisi-kisi dulu baru kemudian buat soal. Nah, ini kan kita dari mulai awal dulu nih. Awalnya apa? Siswa mau membandingkan. Udah bandingkan berarti nanti isi teks tadi yang terkait dengan perbandingan. Bagaimana, Bu Nur? Iya, baik Pak Kiai. Oke ya. Ini C4 udah oke. Kalau membandingkan berarti C4 ya. Jadi menganalisisnya dispesifikkan lagi. Menganalisisnya adalah membandingkan atau membedakan atau mengelompokkan. Maunya yang mana? Membandingkan berarti. Oke, berarti karena dia ada dua hal yang berbeda. Jadi jadi si siswa itu nanti kita giring bagaimana dia memahami antara yang satu, perbedaan antara yang satu dengan beda yang lain, kemudian bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Membedakan atau membandingkan? Karena beda membandingkan dan membedakan. Jadi enaknya kita aja membandingkan. Oke, ininya baik membedakan maupun membandingkan sama-sama hot ya. Oke, levelnya kognitif 4, nomor soalnya 1, kunci jawabannya D boleh. Coba dibacakan Ibu teksnya. Saya baca? Ya. Ya baik Pak. Sujud sudah sangat lazim dilakukan di dalam sholat. Segala macam jenis sholat pasti ada sujudnya kecuali sholat jenazah. Di dalam sholat fardu setiap rakaat ada 2 kali sujud. Dalam sehari semalam kita wajib sholat sebanyak 17 rakaat, berarti kita telah melakukan sujud sebanyak 34 kali. Jika kita menambah dengan berbagai macam amalan sholat sunnah, akan lebih banyak kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murid-murid di suatu madrasah tergolong majemuk. Mereka berasal dari beberapa desa yang berbeda. Namun, mereka hidup rukun meskipun berasal dari ormas Islam atau pengikut mazhab yang berbeda. Suatu ketika Ahmad yang biasa melakukan kunut dalam sholat subuh bermakmum kepada Yazid yang biasanya tidak kunut ketika sholat subuh. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Ahmad? Haruskah ia melakukan sujud syahwi setelah salam ataukah tidak perlu? A. Wajib melakukan sujud syahwi meskipun imam tidak sujud syahwi. B. Sunnah melakukan sujud syahwi meskipun imam tidak sujud syahwi. C. Boleh sujud syahwi, boleh juga tidak, tergantung kemauan Ahmad. D. Tidak perlu melakukan sujud syahwi karena imam tidak sujud syahwi. Oke, itu udah bagus ini. Narasinya sudah AKM ya, apa namanya? Stimulusnya, narasinya sudah AKM. Ini yang berbasis AKM. Ya, artinya banyak teks yang harus dibaca dan teksnya harus mengarah kepada soal, tapi tidak memberikan jawaban soal itu. Oke, ini sudah bagus. Jadi yang dituju adalah dia untuk menentukan apakah saya harus sujud sahwi atau tidak, itu kan itu. Ya. Jawabannya adalah tidak perlu sujud sahwi. Itu solusi terhadap kondisi yang berbeda pemahaman itu. Nah, jadi kalau begitu. Tapi udah hot sebelum itu, Pak. Dari soal itu, siswa membandingkan enggak juga, bukan bandingkan. Tapi ada masalah di situ. Ini ada problem solving. Ini sudah masuk problem solving ya, Bapak Ibu. Ini problem solving. Bawah, Pak. Tapi di soalnya sujud sahwi. Gimana tuh, Pak? Kalau menurut saya indikator soalnya itu, Pak.
Indikator soalnya itu harus jelas dan ukur. Itu salah nulis kayaknya itu. Itu Iya, benar. Sujud sahwi maksudnya. Sujud sahwi. Ya. Itu kan suatu anak narasi. Untuk membuat keputusan. Siapa dulu nih yang ngomong? Silakan. Mohon maaf Bapak Ibu, satu-satu ya mau berbicaranya. Waktu kita tinggal 10 menit ke depan. Nanti masih ada satu lagi yang akan tampil dari tingkat SMA. Terima kasih. Kak Mustahsin Iya. bertanya. Mau bertanya atau menjelaskan yang ini dulu? Bertanya tentang soal ini Pak dulu. Oke, monggo silakan. Bu Istiqomah. Iya. Pak, kalau di soal yang terakhir itu kan anak diminta untuk membuat keputusan apa yang harus dilakukan ya? Betul. Iya. Nah, itu kalau membuat keputusan itu masuk kategori yang C berapa ya, Pak? Sudah benar C4 kah? Iya, sudah C4 itu. Oh iya. Ya, sudah keputusan. Penalaran. Sudah penalaran dari hasil seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, dilihat dari sifat AKM ini ada ya mengarah ke sana karena ada literasi yang dibaca ya. Ada literasi. Cuma kalau seandainya mau ini kan problem solving. Jadi problem solving itu kalau seandainya dijadikan ketika sujud tilawah adalah seperti ini, penyebabnya adalah seperti ini. Ketika sujud ini, penyebabnya seperti ini. Nanti kemudian kalau sujud sahwi, penyebabnya seperti ini. Intinya tidak seperti ini. Nah, dia harus sujud sahwi atau tidak. Jadi ini kan yang literasinya itu bicara tentang pemahaman sujud, tentang informasi tentang sujud, tapi informasi. Ini teksnya informasi, bukan problem solving. Tapi di akhir menjadi problem solving, jadi pemecahan masalah. Tapi sebenarnya sudah bagus. Ini sudah literasi dan sudah hot, tinggal dikemas lagi. Maksudnya begini, Bu. Jadi kita yang dituju adalah anak mampu memberi keputusan, membuat keputusan, ya, membuat keputusan bahwa saya tidak ikut sujud sahwi karena imam tidak sujud sahwi. Meskipun saya meyakini bahwa ada yang lupa dan Bapak Ibu, tamamus shalah bisa jadatai sahwi, itu kata Abu Bakar ya. Jadi untuk kesempurnaan sholat adalah dengan sujud sahwi, dengan dua sujud sahwi. Maka ini adalah keputusan anak untuk menentukan itu. Nah, makanya kalau bisa di atasnya problem. Kalau ada kalau ada menerima bahagiaan sujud syukur umpamanya. Kemudian jadi Pak Kiai, ini saya perlu perbaikan di kompetensi dasar sama indikator soal ya Pak. Iya. Ini udah bagus kok, udah bagus. Baik Pak. Indikator soal. Terima kasih. Soalnya udah bagus. Oke. Teman-teman sudah memahami ya kerangka dasarnya seperti ini. Insya Allah. Jadi diawali dari mulai indikator soal, terutama indikator soal dulu. Kalau indikator soalnya sudah terbaca, maka siapapun yang buat soal bisa. Ya, siapapun yang bisa buat soal bisa, karena bukan hanya untuk sendiri, tapi untuk orang lain. Terima kasih. Tinggal yang pertama tadi Ibu, Pak Asri, yang pertama diulang lagi biar tuntas. Oke, Pak Kiai, terima kasih sudah mereview atau menjelaskan kembali, menyampaikan pendapat tentang penampilan dari Bu Nuri Marfuah tadi dari Riau. Ya. Nah, untuk yang pertama, ini ada dari SMA. Kita tampilkan dulu ya Pak Kiai. Yang dari SMA, ada yang di SMA yang mengangkat tangan? Bu, itu boleh. Rosistri, ini dari mana ya? Atau Bu Hartati? SMP Pak. SMP, Bu Hartati dari mana? Tingkatannya SMA, SMP, Bu Hartati SD Pak. Oh SD ya. Oke, karena tidak ada lagi yang angkat tangan dari SMA dan waktu juga sudah 16.30 di sini, berarti di Indonesia Timur sudah lewat ini ya, jam berapa. Nah, yang Bu Mariana tadi mohon diulang lagi Bu Mariana, masih bersama kami kan Bu Mariana untuk membaca ya. Kartu soalnya saja kan Ibu. Soalnya saja. Soalnya saja. Ya, oke, siap. Terima kasih. Kartu soalnya 1. Tidak menyontek saat ujian. Ibu, dari indikator soalnya, mohon maaf, dari indikator soalnya. Dari indikator. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari indikator soal disajikan uraian tentang kejujuran siswa